sunscreen yang bisa meratakan warna kulit, proteksi tinggi, dan tahan air. Kalau kalian kira ini cuma bisa dibeli dan bukan dibuat sendiri di rumah, hari ini saya buktikan sebaliknya. Biasanya di channel ini saya selalu tunjukkan kalau formulasi kosmetik itu biasanya bisa dibuat dengan bahan yang seadanya atau alat yang seadanya di rumah. Dan itu tetap benar untuk sebagian besar formula. Tapi formula hari ini agak berbeda. Base-nya kayak silikon. Ada resin film formol di dalamnya dan butuh pengadukan yang lebih serius untuk emulsinya terbentuk dan stabil. Tapi di kesempatan kali ini saya tetap mau tunjukin cara pembuatannya kepada kalian supaya kalian tahu cara membaca formula yang betul, kapan suatu formula membutuhkan alat-alat yang lebih dan kapan yang tidak. Gampangnya gini, semakin ringan fase minyaknya, semakin sedikit tenaga yang dibutuhkan buat nyampur. Untuk serum dan toner yang encer, pengocok telur, adungan tangan sudah cukup. Krim biasa, lotion, mungkin stick blender, mixer tangan itu sudah cukup. Kalau formula seperti tinted sunscreen ini, fase minyaknya berat, ada resin film former. Ini butuh tenaga yang serius dengan sir yang kuat untuk bisa mengaduk dan membentuk emulsi, bukan cuma sekedar muter-muter cairan di dalamnya. Biar nggak asal ngomong butuh alat yang lebih kuat, saya kasih lihat angkanya. Nah, alat yang saya gunakan di sini itu overhead stirrer lab, kelas lab, yang torsinya 150 NCM. Overhead stirrer lebih murah ada, mungkin torsinya cuma sekitar 10 NCM, itu 15 kali lebih rendah. Bukan berarti alat yang lebih murah itu jelek ya, dia didesain untuk kerjaan yang nggak sekompleks ini atau seberat ini. Kalau kita paksakan untuk pakai yang ini, saya belum pernah nyoba sih, tapi kemungkinan dia itu bakal stall atau kurang presisi. Dan khusus untuk formula tinted sunscreen itu, masalahnya ada di sini, ada di pigmen dan berwarna. Begitu dioles di kulit, masalahnya langsung kelihatan. Jadi kalau kita memakai alat yang kurang sesuai, emulsinya kurang terbentuk sempurna, begitu dioleskan, langsung kelihatan warnanya. Dan ini kelihatan produk ini kurang profesional dan tidak memenuhi syarat. Nah, terus sekarang kalau kalian mikir, berarti formula ini nggak bisa dibuat dong. Kita harus butuh alat yang canggih atau mahal. Nggak juga, overhead stirrer lab seperti ini yang kelasnya sama seperti ini, kurang lebih harganya sama dengan HP kelas menengah. Tapi ini bukan barang sekali pakai. Jadi ini kalau kalian betul-betul serius mau formulasi tingkat lanjut, ini consider ini sebagai investasi untuk formulasi kalian. Sebelum kita mulai, buat kamu yang sering nanya timbangan beli di mana, bahan beli di mana, yuk langsung cek kolom deskripsi di bawah ini. Semua admin tulis secara lengkap, tinggal kamu klik ya. Nah, inilah bahan-bahan utamanya. Beberapa yang penting admin jelasin dulu ya, sisanya kalian bisa lihat lengkap di layar. Bahan utama pertama yaitu Belsil TMS 803. Ini yang bikin lapisan tahan air atau water resistant di kulit. Kedua yaitu Tegocare 165 MB plus PEG 12 Diamitiquat. Dua bahan ini yang bikin fase air dan fase minyak silikon bisa nyatu sempurna. Lalu yang ketiga ada iron oxide kuning, merah, dan hitam. Pigmen pewarna yang bikin warnanya nyatu dengan warna kulit. Lalu yang terakhir ada Thinol Soap dan Suncat UV filter yang kasih proteksi tahan lama. Pertama, timbang air sesuai shade. Lalu taburkan Sepinov EMT 10 sedikit demi sedikit ke air. Sambil stirernya jalan pelan. Lalu ulangi untuk Sepimax Gel juga ya. Aduk sampai tidak ada gumpalan. Lalu masukkan ETA, niacinamide, allantoin,
sodium chloride, gliserin, butilen glikol. Aduk sampai larut, lalu panaskan ke 75-78 derajat. Lalu TMS 803 dilarutkan penuh dalam silikometikon. Dipanaskan ke 50-60 derajat sampai benar-benar jernih. Ini larutan yang agak kental, jadi butuh waktu ya. Jangan buru-buru lanjut sebelum benar-benar larut sempurna. Kemudian uvinol A+ dilarutkan dalam isoda dekan di suhu yang sama sampai jernih. Lalu di bagian ini, pigmen kering dihaluskan dulu di mortar biar warnanya rata. Sementara itu, bahan-bahan fase B lain digabungkan dan dipanaskan. Setelah itu, pigmen yang sudah dihaluskan dimasukkan sekali. Diaduk sampai rata, seri setnya dimasukkan paling terakhir. Kemudian, pastikan kedua fase di suhu yang sama sekitar 75-78 derajat. Lalu, tuang fase B ke fase A perlahan sambil stirrernya di kecepatan tinggi. Dengan durasi 5-8 menit sampai emulsinya terbentuk sempurna. Setelah suhu turun di bawah 40 derajat, masukkan tinosol, suncat, silika, dan pengawet secara berurutan. Terakhir, citric acid ditambahkan tetes demi tetes sambil cek pH. Lalu di bagian ini baru cek pH, tekstur, warna di kulit, dan uji ketahanan air pakai tisu basah. Sekarang buat kalian yang penasaran apa yang berubah kalau kita naik satu tingkat lagi, admin juga bikin batch yang sama persis, tapi emulsifikasinya pakai homogenizer di langkah 6 aja. Langkah lain tetap sama, persis pakai overhead stirrer. Nah, lihat bedanya di titik kontak pertama. Sebelum di blend, bukan berarti yang overhead stirrer gagal, dia tetap produk yang bagus dan aman dipakai. Tapi ini nunjukin apa yang bisa didapatkan kalau kita naik satu tingkat lagi di alat. Jadi kalau kalian baru mulai, overhead stirrer aja udah cukup buat hasil yang bagus dan konsisten. Kalau kalian udah lebih jauh dan mau push kualitas lagi, homogenizer adalah langkah berikutnya. Tapi ini bukan syarat wajib. Yang penting adalah paham kenapa formula ini butuh apa yang dia butuhkan. Itu ilmu yang bakal kepake di formula-formula lainnya juga. Kalau ada pertanyaan seputar bahan dan alat, tulis di kolom komentar ya.